Oke, ketemu lagi dengan saya di tutorial Sony Vegas Pro, dan kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana mengcustomize atau tips dan trik seputar aspek rasio ya. Ya, aspek rasio yang seperti kita tahu itu yang standar itu ada yang 4:3, 16:9, gitu ya. Dan ini saya perjelas lagi, di sini saya menemukan beberapa informasi. Jadi untuk standar TV yang kita pakai sekarang, yang layar lebar itu adalah rasionya adalah 16:9, atau resolusinya untuk yang HD 1280x720 atau yang Full HD-nya 1920x1080, atau yang kita bisa suka lihat di informasi TV itu ada 1080i gitu ya, atau 1080p. Ini dia, maksudnya dia sudah Full HD. Untuk laptop display ini sendiri berlaku untuk semua laptop display termasuk MacBook, kecuali MacBook 11 inch, dia sudah menggunakan 16:9. Dan untuk iPad atau tablet iPad, dia masih menggunakan resolusi aspek rasio 4:3, hampir sama seperti TV tabung ya. Dan untuk beberapa tablet non iOS atau bisa dibilang Android, itu sudah menggunakan 16:9, rata-rata sudah 16:9. Dan untuk Canon DSLR merek Canon, setahu saya 3:2, walaupun bisa diganti ukurannya, tapi standar dari sananya 3:2. Saya belum tahu untuk merek lain seperti Nikon atau Pentax, bisa kurang lebih sama 3:2. Dan yang ini yang paling populer untuk berbagi video ini, Instagram itu atau Vine menggunakan aspek rasio 1:1, atau bisa dibilang square gitu ya. Nah, oke. Kita akan mengcustomize video kita supaya bisa di play di beberapa media player yang tidak standar, seperti laptop display 16:10 dan Instagram 1:1 gitu ya. Oke. Kita buka dulu Sony Vegas nya. Untuk pertama saya akan membuat yang banyak dipertanyakan, membuat video di Instagram supaya resolusinya pas 1:1. Oke, kita coba dulu ya. Setelah kita buka di sini, seperti biasa, kita buka di Project Video Properties atau Alt Enter. Kita tinggal klik di sini, pilih salah satu aja. Saya biasa pilih HDV. Untuk ini saya pakai yang 30p aja. Lalu untuk lebar dan tingginya saya samakan. Untuk standar Instagram, dia maksimalnya 800x800 pixel. Jadi saya akan setting ukuran maksimalnya 800x800. Untuk pixel aspect ratio-nya dibuat square aja, 1.0000, dan lainnya dibiarkan aja. Klik apply, oke. Ya, di sini sudah kelihatan kotak ya, atau 1:1. Sekarang saya akan membuat sini ada contoh. Misalnya saya punya video yang resolusinya 16:9 seperti ini, seperti yang saya biasa rekam di menggunakan kamera saya, kamera video. Ya, di sini anggap aja ini videonya. Jadi di sini akan ada black bar pastinya ya, karena ukuran resolusinya tidak sama. Atau kalau misalnya tidak berpengaruh dengan potongan, kita bisa membuatnya full dengan cara klik sini, event point crop. Lalu kita akan zoom sedikit di sini. Bisa diklik di sini. Bisa diklik
1:1 square aspect ratio yang sudah ada di sini. Jadi dia akan menyesuaikan sendiri, atau kita bisa geser-geser sesuai gambar yang akan diambil. Tapi biasanya kalau kita membuatnya di media yang memang 16:9, biasanya kita nggak mau memotong gitu, karena nanti ada informasi yang terbuang. Misalnya di sini ada gambar orang, sini gambar orang akan kepotong. Jadi triknya adalah membiarkan ini black bar atas bawah ini. Begitu pula dengan misalnya kita akan memutar di, misalnya kita akan membuat di iPad gitu ya. Kita bisa klik di sini. Kita lihat resolusinya 1024x768. Kita tinggal menyesuaikan di sini. Lalu kita masukkan, misalnya saya punya video dari Instagram, saya akan masukkan di sini. Nah, bedanya sekarang potongannya ada di kiri dan kanan karena aspek rasionya berbeda, untuk hal lebarnya berbeda. Kita bisa zoom di sini dengan defaultnya 4:3 ya, seperti ini. Rasionya atas bawah terpotong. Kita bisa sesuaikan di sini gitu ya. Kalau nggak mau, kita biarkan saya terpotong seperti itu. Oke, itu tadi kita sudah memasukkan video di aspek rasio yang sudah di customize. Nah, sekarang masih banyak yang bingung bagaimana cara merender video yang sudah di customize seperti ini. Oke, seperti contoh ini saya buat Instagram aja ya, 800x800. Saya akan rubah videonya, misalnya saya pakai 16:9. Oke, saya akan rekam. Saya akan render. Jadi klik file di sini, render as. Inilah kenapa saya selalu memilih format MP4, karena selain jumlah size file size-nya lebih kecil, filenya gambarnya juga nggak terlalu banyak berubah gitu ya. Walaupun dikompresi nggak akan banyak berubah seperti file yang lain. Jadi klik sini, main concept AVIC MP4, lalu pilih, saya sudah buat di sini Instagram 800x800. Kalau belum punya, kita bisa buat sendiri. Pilih aja salah satu. Saya biasanya klik yang Internet SD, klik customize template. Nah, di sini kita di sini sudah, karena saya HD 720p, jadi otomatis lebar sekian, tinggi sekian. Saya akan merubah sesuai yang saya mau jadi 800x800. Jadi di sini pilih custom frame size, pilih lebar 800 dan tinggi 800. Frame rate-nya oke, saya biarkan di situ. Saya matikan allow source-nya supaya stabil di 29.970. Lalu klik OK. Nah, kalau mau membuat customize seperti saya, jadi nggak usah repot-repot menyeting seperti ini lagi. Caranya klik customize lagi seperti tadi, kita atur seperti ini, lalu kita simpan di sini. Misalnya saya buat di sini video Instagram 1:1, lalu klik save di sini, save template, oke. Dan di sini sudah jadi video Instagram. Oke, klik ini seperti biasa, browse, buat nama di sini dan save, render. Oke, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita bisa merender sesuai ukuran, kayaknya ini kurang enak ya kalau ada black bar seperti ini ya. Biasanya supaya terlihat lebih manis atau terlihat profesional, black bar ini kita akan samakan warnanya seperti background dari aplikasi itu sendiri supaya nggak terlihat potongan seperti ini. Jadi caranya kita buat di sininya, di bagian bawahnya kita buat, kita tambahkan video track lagi, video di atas, dan
Ini kita bisa tambahkan solid color, warna. Biasanya Instagram itu backgroundnya warna putih, saya akan taruh warna putih di bawah sini. Iya, seperti itu. Jadi videonya akan terlihat lebih profesional, jadi nggak mengganggu potongan atas bawah. Dan lebih asiknya lagi, kita bisa tambahkan teks di sini. Misalnya saya tambahkan track di atasnya. Misalnya saya mau menambahkan nama Instagram saya misalnya, atau nama Twitter saya. Iya, seperti itu. Saya bisa tambahkan di sini. Lalu saya akan geser. Misalnya saya mau ditaruh di atasnya seperti ini. Iya. Jadi lebih manis gitu kelihatannya. Oke. Dan misalnya ada lagi, misalnya saya buat baru lagi di sini. Standar yang kita pakai biasanya 16:9 untuk TV zaman sekarang. Tapi misalnya saya akan mengambil gambar dari Instagram, ya, udah pasti otomatis sepotong seperti ini. Nah, gimana caranya supaya nggak ada garis black barnya di sini? Caranya saya akan copy di sini. Saya copy 2 kali, atau coba 1 kali dulu ya. Lalu gambar yang belakang saya akan tarik seperti ini. Oke, pindah ke 16:9 dulu. Iya, seperti ini. Jadi terlihat lebih, jadi semua bagian tetap terlihat gambar, tapi ini agak mengganggu. Saya akan tambahkan di sini video effects, Gaussian blur. Klik Gaussian blur, masukkan ke efek di belakangnya. Iya, seperti ini. Jadi gambar tetap bergerak, sama-sama bergerak, tapi tidak mengganggu gambar yang di tengahnya. Seperti itu. Oke, dan untuk percobaan terakhir, saya ada satu file di sini, kiriman teman saya. Dia menggunakan iPhone, tapi cara dia mengambil ini salah. Dia rekam dengan cara berdiri seperti ini. Sebenarnya nggak salah sih, cuman nggak lazim aja untuk membuat video dengan cara berdiri seperti ini. Ya, jadi caranya gimana supaya video ini terlihat lebih enak dilihat, ya dengan cara seperti tadi. Saya akan copy videonya di sini, ya, tapi dengan aspek rasionya saya sesuaikan 16:9 widescreen. Saya bisa ambil bagian tertentu, misalnya saya ambil gambar awannya aja, gambar langitnya aja, lalu saya buat Gaussian blur. Atau di bagian bawah juga bisa. Kita lihat hasilnya. Iya, seperti itu. Jadi gambarnya tetap tidak mengganggu gambar utamanya, tapi layar tetap terisi penuh, ya, seperti itu. Sekian dulu tutorial dari saya ini. Untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya yang berikutnya, silahkan klik tombol subscribe, dan untuk yang suka bisa klik like di bawah ini. Untuk segala pertanyaan, saran, kritik bisa langsung dituliskan di comment box di bawah ini. Dan untuk segala pertanyaan yang tidak berkaitan dengan Sony Vegas Pro, mohon maaf, saya nggak akan jawab karena itu bukan bidang saya. Dan untuk yang meminta sesuatu hal yang tidak berkenaan, yang tidak berhubungan dengan Sony Vegas Pro, mohon maaf juga ya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Kita ketemu lagi di tutorial yang berikutnya, dan terima kasih.